Pandemi membuat ekonomi dunia terpukul, salah satunya lantaran sektor pariwisata lumpuh. Nah, 1 bulan terakhir, seiring makin terkendalinya penyebaran COVID-19 di sejumlah wilayah, beberapa negara mencoba menciptakan gelembung perjalanan wisata agar perekonomian bisa bergerak kembali. Apa itu gelembung wisata? Bagaimana gelembung wisata berjalan di era new normal? Pandemi COVID-19 telah mengubah mobilitas manusia. Sejumlah wilayah memberlakukan karantina, bahkan penutupan wilayah. Berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan internasional secara global pada kuartal pertama 2020 sebesar 22% dibanding tahun 2019. Ini artinya sekitar 67 juta wisatawan dengan nilai kehilangan 80 miliar dolar Amerika hanya di kuartal pertama 2020. Bagaimana prospek wisata tahun ini? Ketidakpastian yang tinggi selama pandemi bisa menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan hingga 58-78% dibandingkan dengan tahun 2019. Ini bergantung pada kecepatan pengendalian pandemi, pembatasan perjalanan, dan karantina wilayah yang diterapkan di setiap negara. UNWTO, Organisasi Pariwisata Dunia, menyatakan ini bukan prediksi, namun skenario terburuk yang mungkin terjadi. Skenario terburuk ini berdampak pada 100-120 juta pekerjaan yang terkait langsung dengan turisme. Kini ketika penyebaran COVID-19 di sejumlah negara dianggap mulai terkendali, beberapa negara menggagas gelembung perjalanan wisata. Secara umum, gelembung pariwisata antar negara merupakan sebuah koridor pariwisata beberapa negara yang memungkinkan setiap warganya keluar masuk negara dalam gelembung dengan bebas, tanpa harus menjalani karantina. Harapannya, cara ini bisa menggerakkan kembali pelaku usaha wisata di negara dalam gelembung pariwisata. Gelembung wisata atau travel bubble ini hanya bisa dibuka dalam jumlah terbatas di negara yang kasus coronanya sudah bisa dikontrol atau rendah. Pada 15 Mei 2020 misalnya, 3 negara Balkan yaitu Latvia, Lituania, dan Estonia membuka perbatasan mereka dan menciptakan gelembung pariwisata pertama di Uni Eropa. Gelembung pariwisata menjadi harapan 3 negara termiskin di Uni Eropa ini untuk menyelamatkan perekonomiannya yang diperkirakan turun 7-8% akibat pandemi. Ketiga negara ini berhasil mengendalikan COVID-19. Total ada 17 kematian akibat COVID-19 di Latvia, 48 kematian di Lituania, dan 55 di Estonia. Akhir Mei lalu, 2 negara Skandinavia, yakni Norwegia dan Denmark, juga merencanakan gelembung wisata. Travel bubble ini tidak melibatkan Swedia, negara Skandinavia lainnya, lantaran angka kasus COVID-19 di Swedia masih tinggi dan mengkhawatirkan. Norwegia dan Denmark merencanakan membuka gelembung wisata 15 Juni ini dengan penuh kehati-hatian. Menteri Luar Negeri Denmark, Jeppe Kofod, sendiri menyarankan warganya agar tidak berpergian ke luar negeri jika tidak untuk urusan yang mendesak, setidaknya hingga akhir Agustus nanti. Berikutnya ada rencana gelembung Trans-Tasman yang mengikat Selandia Baru dengan Australia. Namun rencana gelembung Trans-Tasman ini layu sebelum berkembang setelah otoritas Australia melaporkan 33 kasus baru COVID-19 pada 25 Juni lalu. Ini adalah kenaikan kasus terbesar sejak 18 April. Meningkatnya kasus baru yang muncul dari negara bagian Victoria ini terjadi hanya beberapa pekan setelah pelonggaran pembatasan sosial. Selandia Baru juga melaporkan 9 kasus baru COVID-19 per 22 Juni lalu setelah 8 Juni dilakukan pelonggaran pembatasan sosial lantaran tidak ada lagi kasus baru di sana. Di ASEAN, negara yang berpeluang mempraktekkan travel bubble adalah Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Thi Thu Hang, menyatakan pembukaan kembali pariwisata harus berdasarkan tindakan pencegahan penyakit yang ketat. Selama pandemi COVID-19 berlangsung hampir 6 bulan, Vietnam hanya melaporkan 335 kasus COVID-19 dan tidak ada kasus meninggal. 2 bulan terakhir, tidak ada lagi kasus baru di Vietnam. Namun, 25 Juni lalu, Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc menyatakan tidak buru-buru membuka Vietnam bagi turis asing karena takut terjadi gelombang kedua COVID-19. Begitupun Thailand yang dinilai berhasil mengendalikan pandemi tidak ingin terburu-buru membuat gelembung pariwisata. Bagaimana Indonesia?
Akhir Mei lalu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Odo Manuhutu menyatakan Indonesia berencana membuat travel bubble dengan 4 negara, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Keempat negara ini dipilih sebagai pilot project travel bubble karena memiliki investasi yang cukup besar di Indonesia. Travel bubble ini sudah dibahas dalam rapat terbatas di Istana 28 Mei lalu. Pembukaan travel bubble ini menurut Odo tentu menimbang protokol kesehatan. Travel bubble akan diprioritaskan untuk perjalanan bisnis pengusaha. Namun belum bisa dipastikan kapan gelembung wisata ini dibuka. Bergantung pada tren kasus COVID-19.